Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Vita Ramadan NPM 0148, Rafidlah Risa NPM 0180, dan Emma Dwi NPM 0020. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang strategi masuk dan aliansi strategis. Kriteria pemilihan strategi masuk. Yang pertama, ukuran pasar dan pertumbuhan. Yang kedua, resiko. Ketiga, peraturan pemerintah host country. Yang keempat, lingkungan persaingan. Yang kelima, infrastruktur lokal. Yang keenam, sasaran perusahaan. Yang ketujuh, kebutuhan untuk pengendalian. Yang kedelapan, sumber-sumber daya internal, aset-aset, dan kemampuan perusahaan. Yang kesembilan, fleksibilitas. Selanjutnya ada exporting. Pada poin A, pemasaran ekspor, yaitu pemasaran terpadu dari barang-barang dan jasa yang ditujukan untuk para pelanggan di pasar internasional. Poin B, berdasarkan cara mendapatkan pesanan, yaitu ada aktif dan pasif. Yang poin C, berdasarkan cara pembayaran. Yang pertama, pembayaran di muka atau advance payment. Yang kedua, pembayaran saat barang diterima. Yang ketiga, consignment. Yang keempat, bill of exchange. Dan yang kelima, kredit. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliansi strategis. Nah, aliansi strategis ini adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Nah, aliansi strategis ini pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu. Selain itu, pihak yang melakukan aliansi ini bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi aliansi strategis. Ini ada 3, yaitu technological capabilities, manufacturing capabilities, sama marketing capabilities. Kalau yang technological ini, dia itu dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan memerlukan upaya untuk menghadapi pesaing yang selalu berkejar-kejaran untuk melakukan inovasi, baik yang menyangkut teknologi yang digunakan maupun inovasi terhadap produk itu sendiri. Sedangkan manufacturing capabilities ini membantu mengembangkan produk. Suksesnya produk baru ini membutuhkan kualitas pabrikan yang tinggi dan biaya pabrikan yang rendah. Lalu marketing capabilities, yaitu pengembangan produk banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal perusahaan, diantaranya kemampuan pemasaran yang dari pihak luar maupun berinteraksi dengan sumber daya di luar perusahaan akan membantu dalam pengembangan produk. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk mengetahui pengetahuan dan preferensi konsumen dalam pengembangan produk. Sedangkan jenis aliansi strategi ini ada 4, yaitu pemberian lisensi, waralaba, usaha patungan atau joint venture, sama kontrak manufaktur. Ya, selanjutnya ada keuntungan aliansi strategis. Yang pertama ada memungkinkan partner untuk konsentrasi pada aktivitas terbaik yang sesuai dengan kapabilitasnya. Yang kedua, pembelajaran dari partner dan pengembangan kompetensi yang mungkin untuk memperluas akses pasar. Yang ketiga, memperoleh kecukupan sumber daya dan kompetensi yang sesuai agar organisasi tetap hidup. Dari keuntungan aliansi strategis ini memungkinkan korporasi meningkatkan keunggulan bersaing bisnisnya melalui akses kepada sumber daya, partner, atau rekanan. Akses ini dapat mencakup dari segi pasar, teknologi, dan sumber daya manusia itu sendiri. Pembentukan tim dengan korporasi lain akan menambahkan sumber daya dan kapabilitas yang saling melengkapi, sehingga mampu untuk tumbuh dan memperluas secara lebih cepat dan efisien, khususnya pada korporasi yang tumbuh dengan pesat atau dengan relatif akan berat untuk memperluas sumber daya teknis dan operasional.
dalam proses ini membutuhkan penghematan waktu dan peningkatan produktivitas dengan tanpa mengembangkan secara individual. Hal ini agar korporasi dapat tetap fokus pada inovasi dan bisnis inti organisasi. Yang selanjutnya ada penggunaan aliansi strategis. Yang pertama ada mengurangi biaya melalui skala ekonomi atau peningkatan pengetahuan akan akses pada teknologi baru. Yang kedua ada melakukan perbaikan posisi terhadap pesaing memasuki pasar baru. Yang ketiga ada mengurangi waktu siklus produksi. Yang keempat memperbaiki usaha-usaha riset dan pengembangan. Yang kelima memperbaiki kualitas. Selanjutnya ada foreign direct investment atau FDI. Strategi ini digunakan oleh perusahaan dengan cara mendirikan anak perusahaan yang kepemilikannya 100% dipegang oleh perusahaan. Mengapa perusahaan lebih memilih strategi ini? Yang pertama, untuk memperbaiki efisien operasional. Yang kedua, mengurangi resiko. Yang ketiga, pengembangan pasar. Dan yang keempat, merespon kebijakan pemerintah. Yang terakhir ada manfaat strategi FDI. Yang pertama, perusahaan dapat mengawasi sepenuhnya operasi anak perusahaan. Yang kedua, laba dinikmati 100% oleh perusahaan. Yang ketiga, dapat memberikan isyarat yang kuat kepada pasar akan komitmen perusahaan. Yang keempat, dapat langsung mengawasi hambatan yang masuk ke host country market.